Sudah terlihat belum ya, Bu? Sudah terlihat. Boleh dimulai, Bu? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tentang sistem pendidikan di Thailand. Nah, maaf Mbak Nisa, suaranya terlalu kecil. Sebentar. Sudah terdengar jelas belum, Bu? Iya, Bu Mbak. Asmi? Ya. Di sini saya akan menjelaskan tentang pendidikan di Thailand. Struktur pendidikan di Thailand yang secara umum terdiri dari 3 tahun Anuban atau Taman Kanak-kanak, 6 tahun Prathom atau sekolah dasar, 6 tahun Matayong, sekolah menengah pertama dan atas, pendidikan vokasi, dan pendidikan tinggi. Nah, untuk di Thailand sendiri, Anuban atau Taman Kanak-kanak itu tidak diwajibkan. Yang diwajibkan itu untuk bersekolah yaitu Prathom dan Matayom. Nah, untuk Matayong kan ada sekolah menengah pertama dan atas. Itu sekolahnya biasanya digabung. Jadi 3 tahun di SMP langsung ke SMA-nya tanpa perlu tes lagi. Jadi bisa di satu sekolah yang sama untuk melanjutkan. Kemudian, kurikulum inti pendidikan dasar 2008 dirancang dengan memberikan penekanan kepada kesesuaian. Peningkatan dibuat dalam tujuan dan proses pelaksanaan kurikulum pada tingkat kantor dinas dan sekolah. Jadi, kurikulum yang digunakan saat ini adalah kurikulum inti pendidikan dasar. Nah, kurikulum Thailand merupakan kurikulum desentralisasi. Maksudnya adalah di sini kurikulum menyesuaikan dengan keadaan dari wilayah sekolah itu sendiri. Apabila sekolah itu misalnya ada di wilayah perkebunan, maka bisa dimasukkan pelajaran yang sekiranya dapat mengembangkan potensi perkebunan itu. Kemudian full day school. Nah, Thailand sendiri sudah menerapkan full day school dari SD, SMP, SMA. Full day school-nya sendiri biasanya dari full day school-nya sendiri biasanya dari jam 8 sampai jam 5 sore. Nah, jadi sebelum memulai pelajaran, biasanya di pagi hari itu anak-anak diwajibkan untuk menyanyikan lagu Mars Kerajaan Thailand. Kemudian dari pagi sampai siang itu sistemnya anak-anak belajar mata pelajaran seperti biasa, kemudian siang sampai sore itu digunakan waktunya untuk mempelajari ekstrakurikuler. Kemudian terdapat 8 mata pelajaran yang diajarkan, yaitu bahasa Thailand, matematika, sains, ilmu sosial, agama dan budaya, kesehatan dan olahraga, seni, karir dan teknologi, dan bahasa asing. Kemudian, dalam kurikulum Thailand terdapat penilaian kelas, penilaian sekolah, penilaian wilayah pendidikan, dan penilaian nasional. Nah, untuk penilaian kelas dan penilaian sekolah ini dilaksanakan setiap tahun. Kemudian penilaian nasional dilakukan di tahun ketiga pada setiap jenjang. Jadi kalau misalnya di SD itu di kelas 3, kemudian kelas 6, kelas 9, dan kelas 12. Penilaian nasional ini jadi langsung dikasih dari Kementerian Pendidikannya. Kemudian penilaian sekolah untuk siswa kelas 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, dan 11. Jadi kalau misalnya selain kelas 3, 6, 9, dan 12, itu penilaiannya masih dari sekolah atau penilaian dari wilayah pendidikan sekolah tersebut. Kemudian memiliki waktu belajar 30 jam dalam seminggu dan 1 jam pelajaran terdiri dari 55 menit. Nah, di sini ada kompetensi kunci siswa yang dikembangkan dalam kurikulum inti dasar. Yang pertama, kemampuan berkomunikasi, yang kedua, kemampuan berpikir, yang ketiga,
kemampuan pemecahan masalah. Keempat, kemampuan menerapkan kecakapan hidup. Dan terakhir, kemampuan menerapkan teknologi. Karakter anak didik yang diharapkan, yang pertama, cinta kepada bangsa, agama, dan raja. Kedua, kejujuran dan integritas. Ketiga, kedisiplinan diri. Keempat, antusiasme untuk belajar. Kelima, kepatuhan terhadap prinsip filsafat kemandirian ekonomi. Keenam, dedikasi dan komitmen untuk bekerja. Ketujuh, menghargai nilai-nilai yang berlaku di Thailand. Nah, selanjutnya sistem perekrutan guru di Thailand. Nah, di Thailand sendiri untuk menjadi guru, kurikulum yang digunakan itu kurikulum 5 tahun pendidikan guru di Thailand. Jadi kan kalau misalnya di sini S1 itu 4 tahun, kalau misalnya di Thailand itu langsung 5 tahun programnya. Jadi 4 tahun kuliah, 1 tahunnya lagi seperti PPG. Kemudian sistem perekrutan guru dilakukan secara tersentralisasi dan terbuka, sehingga calon mengetahui syarat-syarat akademik dan non-akademik yang diminta. Jadi kalau misalnya di Thailand, sistemnya itu kalau di Indonesia kayak perekrutan guru CPNS, jadi secara keseluruhan, bukan kita melamar ke sekolah langsung diterima, tidak seperti itu. Kemudian perbandingan kurikulum Thailand dan kurikulum 2013. Nah, dari jumlah mata pelajaran, di sini kalau kurikulum Thailand itu ada 8, sedangkan kurikulum 13 terdiri dari 10 mata pelajaran. Kemudian domain tujuan pendidikan. Nah, kesamaannya itu tujuan pendidikan berdasarkan kognitif, afektif, dan psikomotor sesuai taksonomi Bloom. Nah, kalau Indonesia itu sendiri juga menganut domain pendidikan menurut K. Hajar Dewantoro. Selanjutnya, kompetensi yang diharapkan, persamaannya ada kompetensi spiritual, sosial, keterampilan, dan pengetahuan. Nah, Thailand sendiri dari 2008 sudah menekankan tentang pendidikan karakter. Kemudian jenis kurikulumnya, Thailand itu kurikulum desentralisasi, kalau Kurtilas itu kurikulum sentralisasi. Kemudian cakupan standar kompetensi lulusan itu sama, yaitu sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Nah, karakteristik lulusan. Kalau misalnya di Thailand mengajarkan prinsip ekonomi kecukupan yang tidak diajarkan oleh negara lain sehingga kurikulum ini memiliki kekhasan. Kemudian alokasi waktu belajar. Thailand memiliki waktu belajar 30 jam dalam seminggu, sedangkan Indonesia 38 jam dalam seminggu. Beban belajar, 1 jam pelajaran di Thailand itu 55 menit, sedangkan di Indonesia itu 40 menit. Nah, kemudian full day school. Kalau misalnya Thailand sudah menerapkan full day school di semua jenjang pendidikan, kalau misalnya Indonesia belum sepenuhnya full day school. Jadi hanya sekolah-sekolah tertentu yang menerapkan. Kemudian kegiatan penilaian, samanya itu ada di penilaian pendidik atau penilaian kelas, kemudian penilaian lembaga pendidikan atau penilaian sekolah, kemudian penilaian pemerintah. Sedangkan kalau misalnya di Thailand sendiri itu yang beda ada di penilaian wilayah. Kemudian pelaksanaan ujian sekolah, kalau misalnya di Indonesia itu cukup di setiap akhir jenjang pendidikan. Kalau misalnya di Thailand itu dilakukan 3 tahun sekali. 3 tahun dalam jenjang pendidikan. Cukup sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Terima kasih.